Aziz di sana ngekos atau ngontrak Aziz? Di sana ngekos. Ngekos ya. Oke, terus pernah nggak Aziz kayak kehabisan uang bulanan nggak? Alhamdulillah untuk saat ini belum pernah kehabisan, dan semoga nggak sampai kehabisan lah. Siap. Takutnya bingung kalau kehabisan nanti gimana, masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Risi Rizka Apresiasi YouTube channel. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini sesuai janjiku, aku ingin berdiskusi, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang tentang jurusan temanku. Temanku ini adalah teman waktu SMA dan masya Allah banget sekarang jadi mahasiswa. Ya, Oke, ya biar afdol, maksudnya biar lengkap. Sebelum kita berdiskusi, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita yang sedang berdiskusi dan kalian yang sedang mendengarkan video ini mendapatkan sesuatu hal yang positif. Berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan dan mari kita mulai ke diskusinya. Oke, yang pertama adalah perkenalan terlebih dahulu. Boleh nih perkenalan namanya dulu, terus panggilan juga boleh, dari jurusan apa, kelas apa, dan lingkungan mana, serta angkatan tahun berapa. perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Sulainuha, biasa dipanggil Aziz, dari jurusan Sistem Informasi, Fakultasnya Ilmu Komputer, Universitas Jember, angkatan tahun 2019. Oke, jadi dari jurusan Sistem Informasi dari Universitas Jember. Masya Allah. Oke, langsung aja biar nggak basa-basi. Dulu Aziz masuknya jalur apa? Dulu itu masuknya jalur mandiri atau biasa disebut SBMPTBR. SBMPTBR ini artinya itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi Sebesuki Raya. Sebesuki Raya itu apa aja? Maksudnya apa? Sebesuki Raya itu maksudnya seleksi masuk perguruan tinggi yang ada di sekitaran Besuki Raya. Contohnya kayak yang di Banyuwangi, di Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dan sekitarnya kayak gitu. Jadi sekitar itu ya? Itu tempat atau gimana? Iya, seleksi masuk perguruan tinggi yang ada di tempat-tempat itu, di kota-kota itu. Siap-siap, jadi kayak satu komando gitu. Oke, terus kenapa pilihnya Universitas Negeri Jember? Kenapa milihnya di UNED? Itu karena pertama dulu itu saya sudah pernah tinggal di Jember kurang lebih 3 tahun. Terus orang tua sekarang juga masih kerja di Jember, jadi kalau kuliah di Jember itu bisa agak dekat lah sama orang tua, jadi enak kalau mau kebutuhan penting apa mendadak gitu masih bisa menghubungi orang tua. Oh, jadi kayak ada sisi positifnya ya? Ada sisi positif bisa dekat dengan orang tua. Oke. Terus kenapa sih Aziz pilihnya jurusan Sistem Informasi, kenapa? Kenapa pilihnya jurusan Sistem Informasi? Karena saya itu dulu termasuk suka komputer, cuman karena jurusan Sistem Informasi ini fokusnya ke ngoding, jadi ya saya juga mempelajari ilmu baru, jadi saya penasaran juga ngoding itu seperti apa. Apalagi kan saya juga lumayan terinspirasi sama kayak hacker gitu. Jadi ya nyoba-nyoba ngoding lah, jurusan kuliah yang tentang ngoding, tentang kayak gitu. Jadi atas dasar apa ya? Mungkin penasaran ya? Ya penasaran. Seperti itu ya. Terus UNED itu Universitas Negeri Jember itu emang pilihan pertamanya Aziz atau gimana? Emang pilihan pertama. Jadi emang dari awal emang udah kepengen. Iya, emang nujunya ke UNED, udah incaran banget dari SMA itu udah kuliah ya di UNED aja gitu. Siap.
Oh iya, sekarang Asis sudah berapa semester berapa nih? Sekarang sudah memasuki semester 3. Dua semester di UNED. Oke, jadi udah 2 semester di UNED. Terus kalau ditanya makanan favoritnya Asis di kampus itu apa? Makanan favorit itu ya pecel. Jadi kemanapun itu pokoknya kalau nggak makan pecel kurang enak aja gitu. Jadi ya dimanapun pecel nomor 1. Jadi emang suka pecel ya? Emang suka pecel. Iya, pecel selain murah, enak dan ya apa ya, terjangkau lah ya. Iya. Bagi mahasiswa. Terus kalau di kampus Asis ikut organisasi apa tuh, Sis? Kalau di kampus untuk sekarang masih belum ikut, tapi insya Allah tahun semester depan mungkin mau nyoba ikut organisasi lah. Semester ini masih belum karena ya masih bingung lah karena organisasinya juga banyak, jadi bingung mau ikut organisasi apa gitu, masih bingung. Siap, jadi masih bingung. Ya, terus tempat yang paling sering Asis datangin ya buat refreshing lah di Jember tuh kemana? Kalau tempat buat refreshing itu biasanya ya di rumah orang tua biasanya kan kuliah itu cuma sampai Jumat. Sabtu Minggu itu pulang ke rumah orang tua, terus kalau sempat kadang juga ke pantai atau ke tempat wisata di sekitaran Jember gitu. Itu kalau pengen refreshing. Oke, jadi itu teman-teman. Oh iya, terus apa yang Aziz lakukan ketika itu sedang waktunya longgar? Aziz apa ya, ngapain? Kayak cenderung ke hobi apa sih yang Aziz lakukan ketika waktunya lagi longgar apa? Kalau waktunya lagi senggang itu ya tipikal mahasiswa lah ya, mahasiswa zaman sekarang kan pasti paling ya main game gitu ya, tipikal kayak gitu. Kalau waktunya longgar banget ya nge-game aja. Jadi kayak lebih sering nge-game gitu. Lebih sering nge-game sebenarnya. Siap. Oke. Tadi kan Aziz tuh belum ikut organisasi tuh. Terus Aziz sendiri gimana sih caranya ngatur waktu antara belajar, nge-game, terus istirahat gimana Aziz? Kalau jujur ya, saya sendiri itu waktunya masih berantakan buat ngatur waktu untuk belajar, game dan lain-lain sebagainya itu. Jadi kadang pernah satu hari itu kalau tugasnya udah numpuk, jadi fokus ngerjain tugas terus dari pagi sampai sore gitu. Terus kalau lagi senggang-senggangnya banget itu malah lupaan belajar, malah game terus gitu. Jadi ya usahakan masih berusaha lah membagi waktu. Mungkin kalau pagi itu bisa dipakai buat belajar ringan kayak gitu, terus nanti kalau sore bisa istirahat sambil game, terus nanti belajar mungkin belajar lagi kalau malam sedikit, terus habis itu baru istirahat. Siap. Oh iya, terus di sistem informasi itu yang dipelajarin apa aja sih? Sistem informasi itu ya namanya juga jurusan ilmu komputer, pasti masih berhubungan dengan komputer kayak pemrograman, ngoding gitu. Tapi di sistem informasi ini nama lainnya kan manajemen informasi. Jadi juga ada pembelajaran tentang manajemen juga, walaupun nggak sebanyak di Fakultas Ekonomi ya. Jadi masih ya bukan dasar sih ya, termasuk ada manajemennya gitu aja. Gitu. Jadi kayak belajar tentang manajemen juga dan komputer juga. Iya. Siap. Terus oh iya, Aziz, kalau boleh tahu akreditasi jurusan sistem informasi di UNED itu apa sih akreditasinya? Akreditasinya sebenarnya saya lupa ya, jujur lupa, cuman kalau nggak salah dulu itu A apa B gitu. Pokoknya mungkin A ini, cuman ya lupa itu aja. Oke, jadi Aziz lupa dan mungkin nanti bisa dicantumin. Ya mungkin bisa dilihat lagi nanti. Cek. Terus Aziz dulu ikut UTBK berapa kali Aziz? Dulu ikut UTBK 2 kali dan dua-duanya nggak lolos sih. Iya, terus UTBK pertama gimana tesnya tempatnya? Pertama di Surabaya, itu kampus yang menaungi kalau nggak salah tuh UNESA, lupa. Udah setahun kan. Terus yang kedua di mana tempat kalau tesnya? Kedua itu di Jember, di UNED. Jadi
jadi gimana? Terus kalau nilainya antara UTBK yang pertama dan yang kedua bagusan mana sih? Untuk nilainya UTBK pertama dan kedua itu lebih bagus yang kedua kan, karena yang pertama masih belum tahu soalnya, terus yang kedua juga udah tahu soalnya, jadi masih bisa buat pembelajaran buat yang kedua gitu. Jadi agak lebih bagus lah yang kedua itu. Nah, jadi kayak jadi pembelajaran gitu ya. Peningkatan. Terus prospek kerjanya gimana sih terkait jurusannya ASIS sistem informasi? Prospek kerja sistem informasi ini untuk saat ini termasuk bagus ya, karena sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang mengejar kayak orang yang pintar dalam ilmu komputer, apalagi kan banyak juga yang sekarang serba online gitu kan. Jadi prospek kerja sistem informasi ini termasuk bagus untuk sekarang. Jadi kayak lebih insya Allah lebih menjanjikan, lebih berpeluang dan lebih cantik ya, siap. Jadi itu teman-teman, jadi nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir tentang jurusan sistem informasi. Oke, terus Aziz pernah nggak sih sekarang merasa salah jurusan? Sempet pernah sih di awal-awal semester menjelang UTS gitu, pernah merasa kayaknya salah jurusan gitu, karena saya dulu itu sebenarnya lebih suka ke ngedit ya daripada kayak programming apa gitu, tapi karena sama-sama jurusannya komputer, jadi saya juga ya penasaran juga lah sama programming gitu kan, kayaknya juga asik gitu ya, ikut tetap ngambil sistem informasinya, ya dijalani aja. Juga termasuk hobi juga kan, suka komputer itu ya, jalani. Siap. Jadi kayak termasuk ke dalam hobi ya? Oke, siap. Jadi Aziz ini punya hobi ngoding ya? Bukan ngodingnya sih ya, suka ngotak-ngatik komputer gitu aja. Bisa. Jadi suka ngotak-ngatik komputer. Terus kendala apa aja sih yang Aziz rasakan selama kuliah 2 semester di sistem informasi? Kendalanya ya masih berhubungan karena ilmunya baru, jadi masih perlu mempelajari cukup banyak gitu. Terus yang kedua ini apalagi semester 2 ini karena COVID-19 ini, jadi kuliah online itu banyak pembelajaran itu yang nggak bisa diterima, nggak bisa ditangkap gitu, karena saya tuh kalau nggak praktek sama teman atau diajarin sama dosen gitu kurang masuk pelajarannya gitu. Jadi ya kalau bisa ya moga-moga semester 3 ini udah nggak online lah, biar bisa lebih bagus lagi. Siap, jadi biar hanya lebih menang ya. Siap. Terus yang paling ngangenin di kampus apa sih? Yang paling ngangenin di kampus itu ya teman-teman, suasana kampus, makanan juga. Siap. Jadi teman juga terus makan ya. Jadi gitu, jadi yang buat kangen mahasiswa tuh kalau lagi jarang banget di kampus, ya itu teman terus makanannya, tempat-tempat untuk belajar ya. Iya. Tempat-tempat istirahat juga ada. Jadi yang buat kangen. Terus apa lagi ya? Terus tips belajarnya Aziz gimana Aziz? Kan udah mahasiswa berarti ada punya tips sendiri dong. Tipsnya gimana belajar? Tips belajar sih usahakan mengatur waktu antara belajar dan main. Kayak usahakan itu kalau belajar ya lebih ditingkatkan, tapi jangan terlalu banyak, karena kalau kebanyakan belajar ya bosan ya suntuk gitu. Jadi ya seimbang lah belajar sama main gitu. Jadi kita tuh harus seimbang antara belajar dan bermain. Oke, terus Aziz pernah nggak sih kayak ngerjain tugas tapi kelewat deadline? Pernah 1-2 kali gitu, terus habis itu diingatkan sama ketua kelas sama temen gitu biar nggak lupa lagi gitu sama tugasnya gitu. Jadi
jadi biar enggak biar apa ya, jadi bersyukur banget ya kan punya teman yang bisa ngikutin. Masih ada yang peduli kan. Terus cita-citanya Aziz dari dulu apa sih, dari kecil sampai sekarang, apa memang ya tetap sama jadi seorang yang lebih mengotak-atik komputer? Kalau Aziz gimana? Kalau dulu itu kalau pas SMP apa pas apa sempet apa punya cita-cita itu jadi masinis. Waduh. Sempet punya cita-cita jadi masinis. Tapi kalau sekarang ini karena kuliahnya udah kuliah tentang komputer kayak gini, jadi ya cita-citanya berubah jadi apa? Jadi programmer handal gitu aja udah. Jadi besok kalau lulus tuh jadi programmer gitu. Iya. Siap. Jadi itu jadi lulus jadi programmer, masya Allah. Terus ngomong tentang UNED nih, tentang kampus. Gimana menurutnya Aziz kayak hidup di sekitar kampusnya Aziz gimana? Kayak UNED itu gimana? Orangnya seperti apa atau gimana? Gaya hidupnya ya gimana ya? Kayak ya masih kayak orang-orang kebanyakan lah, masih baik-baik gitu, nggak terlalu neko-neko banget, Nggak terlalu macam-macam gitu. nggak terlalu macam-macam. Terus Aziz sana ngekos atau nggak sih? Sana ngekos. Oke, terus pernah nggak sih kayak kehabisan uangnya nggak? Alhamdulillah untuk saat ini belum pernah kehabisan, dan semoga nggak sampai kehabisan lah. Takutnya bingung kalau kehabisan nanti gimana, masa apa cuma makan mie aja boleh penghematan gitu kan ya nggak sehat gitu. Iya emang udah sih, jangan terlalu sering makan yang enggak sehat. Jadi itu jadi jangan terus makan yang sering-sering ya. Jadi jangan sering-sering. Terus apa lagi ya? Oh iya, tentang kebudayaan di Jember. Aziz pernah nggak merasa terkesan kebudayaan Jember, pernah nggak? Apa? Aziz punya kesan nggak terhadap budaya Jember? Pasti punya dong kesan terhadap budaya Jember. Apa yang paling berkesan di hati lah ibaratnya? Yang terkesan di hati ya, sebenarnya ya ada budaya Jember yang membuat terkesan di hati, cuman belum pernah belum lihat cara langsung budayanya itu seperti apa, cuman kayak lihat di berita, dilihat ceritain dari teman kayak gitu, kayaknya menarik gitu, cuman ya belum pernah lihat cara langsung. Siap. Oke, terus kalau makanan favorit makanan khas dari Jember itu apa sih? Makanan khas dari Jember itu ada namanya itu suwar-suwir. Itu mirip kayak dodol, cuman gimana ya, kayak lebih teksturnya itu lebih keras kalau nggak salah gitu. Jadi mirip sama dodol ya? Hampir mirip. Siap. Tapi kalau menurut Aziz enakan mana sih? Enakan mana ya? Ya? Mirip sih sebenarnya, mirip sama-sama manis kan ya, jangan aja. Siap. Oke, terus Aziz dulu waktu kan SM tuh, Aziz tuh persiapannya bagi apa aja sih? Persiapannya dulu itu ya pertama tetap nyiapin mental buat ujian, terus nyiapin barang-barang yang diperlukan untuk ujian kayak kartu ujian, terus alat-alat tulis buat hitung kayak itu. Terus juga lebih siapin juga waktu, karena kalau kita datang ke tempat ujian itu mepet, nanti kita malah nggak fokus sama ujiannya, malah bingung kalau kita kalau telat itu nanti gimana, bisa ikut apa enggak, gimana gitu. Jadi siapin ya itu waktu, mental gitu aja. Oke, siap. Terus kalau di sistem informasi itu harus dari itu sosum atau saintek? Apanya? Sistem informasi itu termasuk ke dalam kategori saintek atau sosum? Saintek. Jadi teman-teman yang pengen banget bisa ke sistem informasi UNED harus semangat belajar di saintek. Iya. Siap. Terus apa lagi ya? Mungkin
Aziz boleh nih ngasih suatu motivasi buat para viewers. Ngasih motivasi apa ya? Nggak pernah ngasih motivasi ya. Mungkin kayak sepatah dua patah. Gini aja. Mimpi itu kalau bisa cari yang di atas angan, cari setinggi awan, dapatnya setinggi pohon kelapa. Daripada mimpi setinggi pohon kelapa, nanti dapatnya malah tinggi rumput. Dia bermakna mimpi itu boleh setinggi langit, nanti dapatnya bisa ke pohon kelapa ya kan, tinggi juga. Terus kalau mimpi itu jangan sampai cuma sampai ke pohon kelapa, nanggung. Nanti cuma dapatnya yang kecil gitu. Jadi kita punya mimpi, jangan lupa untuk berusaha dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya. Allah SWT agar bisa apa yang kita ceritakan dikabulkan di sini. Amin. Oke, terus pertanyaan terakhir nih, doa dan harapannya untuk channel teman-teman ini Ripski Apresiasi. Semoga channel Ripski ini bisa lebih bagus lagi, lebih berkembang lagi ke yang baik. Ya itu aja udah, pokoknya semoga sukses. Amin. Terus ada kritik saran nggak? Kritik saran ya semoga kontennya lebih bervariatif, terus juga agak dikurangi sedikit konten tentang game aja. Siap. Jadi banyak sekali teman-temanku yang ngurangin konten game ya emang aku agak kebanyakan aja. Ini lebih diperbanyak tentang diskusi-diskusi. Nah, gitu aja kan, sama mencari membagi ilmu gitu kan, enak gitu aja. Siap. Jadi terima kasih banget buat Aziz yang sudah meluangkan waktunya. Maaf mengganggu. Ya emang lagi senggang aja, nggak apa-apa. Jadi aku terima kasih banget Aziz yang sudah berdiskusi. Oke. Sampai jumpa di next video. Buat teman-teman yang baru mampir, yang baru melihat video ini, jangan lupa di subscribe. Kalian pun dari subscribe nggak apa-apa sih, kalian yang penting sudah nonton dan sudah mendapatkan ilmu itu bagi Ripski selaku pemilik channel ya udah bahagia lah ya, bisa berbagi ilmu. Jadi terima kasih buat teman-teman, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.